Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Sadira akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konten digital sosiologi kesehatan yang berjudul Dampak Kesehatan Terhadap Bayi Prematur. Sebelum saya memasuki ke materi, adapun anggota kelompok saya yang lain yaitu Resita Anggraini dan Siti. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu persalinan prematur adalah persalinan yang dimulai setiap saat setelah awal minggu gestasi ke-20 sampai akhir minggu gestasi ke-37. Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu atau dengan berat janin kurang dari 2.500 gram. Masalah utama dalam persalinan prematur adalah perawatan bayinya. Semakin muda usia kehamilannya, semakin besar morbiditas dan mortalitasnya. Persalinan kurang bulan sampai saat ini masih merupakan masalah di dunia, termasuk Indonesia. Terkait prevalensi, morbiditas, dan mortalitas prenatal, yaitu penyebab utama kematian bayi dan penyebab kedua kematian setelah pneumonia pada anak di bawah usia 5 tahun. Kejadian persalinan kurang bulan berbeda pada setiap negara. Di negara maju seperti Eropa sekitar 5-11%. Sedangkan di USA sebesar 11,15%. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, angka kejadiannya masih jauh lebih tinggi. Misalnya, Sudan sekitar 31%, India sebesar 30%, dan Afrika Selatan yaitu 15%. Barhela menyatakan bahwa lebih dari 1 juta bayi meninggal karena persalinan kurang bulan setiap tahun di dunia atau 1 bayi setiap 30 detik. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di Indonesia, angka kejadian persalinan kurang bulan dapat dicerminkan secara kasar berdasarkan angka kejadian bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Angka kejadian BBLR nasional di Indonesia adalah 27,9%. BBLR di Indonesia pada tahun 2013 10,2%. Dan pada tahun 2015 13,3% dengan presentasi tinggi yaitu Maluku Utara 19,77%, Kalimantan Barat 19,79% dan Papua Barat 20,27%, sedangkan terendah di Kepulauan Riau 8,38%. Di Yogyakarta 8,9% dan di Bali 9,8% BPJS 2015, sedangkan menurut WHO 2018 yaitu sebesar 15% atau 100 KH atau sekitar 6.075.700 jumlah bayi yang dilahirkan karena prematur di Indonesia. Selanjutnya, bayi prematur beresiko mengalami gangguan kesehatan karena sistem organnya belum matang dan psikologisnya belum adekuat dengan berfungsi dalam otak uterus. Kelahiran bayi prematur menyebabkan peningkatan mobilitas dan mutabilitas pada bayi. BBLR dapat mengalami gangguan mental dan fisik pada usia balita. Beberapa penelitian mengungkapkan anak yang lahir dengan rawat BBLR memiliki pola pertumbuhan yang lebih rendah dibanding dengan anak berat lebih normal. Terdapat hambatan pertumbuhan yang signifikan pada anak dengan riwayat BBLR dan dimulai sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun, sehingga anak tidak pernah mencapai berat badan ideal. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian yaitu ditemukan bayi yang kurus dan berat badan kurang mencapai ideal, rambut tipis berwarna merah. Status kesehatan bayi merupakan salah satu indikator yang sensitif
untuk menilai kesehatan masyarakat di suatu negara. Lanjutan, kekurangan anak yang lahir prematur. Kelahiran prematur dikhawatirkan dapat menyebabkan anak gagal tumbuh dan stunting. Bayi akan terlihat lebih kecil dan pendek dibandingkan rata-rata pada bayi usianya. Selain itu, anak dapat berisiko mengalami sindrom metabolik karena dilahirkan belum cukup bulan, dan perawatan harian bayi prematur yang juga harus sangat diperhatikan, terutama dalam kebersihannya bayi, yang sangat rentan terserang berbagai macam penyakit apabila tidak dijaga kebersihannya, apalagi pada bayi prematur. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada merokok saat hamil, dan kedua kekurangan atau kelebihan berat badan pada saat hamil. Yang ketiga ada mengonsumsi obat-obatan terlarang saat hamil, dan yang keempat ada mengkonsumsi alkohol saat hamil. Dampak atau risiko bayi yang lahir prematur. Yang pertama, bisa mengalami masalah pernafasan seperti displasia bronkopulmoner. Yang kedua bisa menimbulkan masalah saat minum atau necrotizing enterocolitis. Yang ketiga, pendarahan di pembuluh otak atau intraventrikular. Dan yang keempat, aliran darah jantung menjadi tidak normal atau patent ductus arteriosus. Yang kelima, bisa mengalami infeksi atau sepsis. Dan terakhir, yang keenam, dapat menyebabkan cerebral palsy dan gangguan perkembangan. Baiklah, berakhirnya materi kami, maka berakhirnya juga presentasi atau konten digital kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.